mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal daripada bulan Ramadan ini kita harus memperbaharui semangat kita untuk mencari daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menunda-nunda lagi. Kapan lagi kita ketemu sama Ramadan? Kita sudah melewatkan Rajab dengan tanpa memperbanyak istighfar. Kita sudah melewatkan Sya'ban dengan tanpa memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Lalu Allah pun masih mengabulkan doa kita yang kemarin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami semua masuk di bulan Ramadan. Doa itu sekarang diijabahi sama Allah. Doa itu sekarang kita rasakan. Setelah diistijabahi sama Allah, apa bentuk kita? Perbaharui semangat untuk mencari rahmatnya Allah. Karena tantangan bagi orang-orang yang mau memperbaharui semangatnya, mencari ridhonya Allah, Nabi Muhammad sampaikan ada 7 tantangan bagi setiap orang yang mau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan tersendat-sendat, pasti akan diundur-undur, pasti mundur. Karena selain syaitan, hawa nafsunya pun menarik. Hawa nafsunya pun pasti mengikatnya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW ada 7 hal yang menyebabkan kita semuanya itu menunda-nunda amal. Kepingin waktunya untuk tarawih 20 full, 23 full selama Ramadan, akhirnya tertunda karena kita sendiri yang menunda-nunda. Kepingin selalu bisa bersedekah di setiap saatnya, tertunda. Karena apa? Karena 7 hal Nabi Muhammad SAW sampaikan. Dikutip di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis ke-90-an di bab Al-Mubadarah ilal a'mali salihah. Bab sesegera mungkin untuk mengerjakan amal. Di situ Nabi Muhammad SAW sampaikan yang artinya ada 7 perkara yang menyebabkan engkau bisa menunda-nunda amal. Yang pertama adalah kekayaan. Wahai orang miskin, secara tidak langsung Nabi sampaikan, wahai orang-orang yang miskin, kenapa kalian tidak segera mungkin beramal? Ngenteni kaya, menunggu kekayaan datang sehingga kamu mau baru beramal. Ketahuilah, kata Nabi Muhammad SAW, kekayaan itu sifatnya munsia. Kekayaan itu sifatnya mufsida. Kekayaan itu sifatnya buat orang rusak, buat orang menjalani sebuah kecurangan. Kalau seseorang itu sudah terpaksa untuk menjadi orang kaya, kekayaan itu pun juga akan secara pelan-pelan merusak dia untuk menjadi orang yang curang. Kalau orang miskin menunggu kaya untuk beramal, maka setelah diberi kekayaan sama Allah, dia pun juga tidak akan beramal, dia akan berlaku curang kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, orang kaya nunggu apa? Tidak beramal, nunggu fakir, nunggu tidak punya dulu, nunggu fakir dulu. Nabi Muhammad sampaikan, ada orang kaya yang menunggu untuk menjadi fakir dulu baru mau beramal. Padahal fakir ini sifatnya melupakan. Karena kalau seseorang sudah fakir, fakir itu membutuhkan, sangat butuh. Orang kalau sudah butuh, apapun segala cara yang haram pun bisa dihalalkan. Lupa kalau ini hukumnya halal, lupa kalau ini hukumnya tidak diperbolehkan, tapi akhirnya diambil karena lupa. Itu sifat daripada kemiskinan. Orang kaya nunggu amal apa lagi? Segeralah untuk beramal. Jangan nunggu Anda dimiskinkan oleh Allah Ta'ala sehingga baru beramal. Itu yang kedua. Yang ketiga, sehat. Wahai orang-orang yang masih sehat, sesegera mungkin untuk beramal. Karena kalau sudah datang yang namanya sakit, sakit itu sifatnya ngerusak apapun. Ngerusak anggota tubuh, ngerusak tangan sehingga tidak bisa dianggotakan untuk bersedekah. Ngerusak leher sehingga susah untuk ruku. Ngerusak kaki, ngerusak jadwal sehingga amal ibadah kita pun teramburadul. Jadwalnya teramburadul, susah untuk sholat jamaah pada tepat waktunya di masjid karena penyakit. Susah untuk bisa puasa maksimal karena penyakit.
Ya wahai orang-orang yang sehat, jangan tunda lagi amal kita. Ayo sesegera mungkin semangat sebesar-besarnya untuk memperbaharui rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita. Sebelum nanti kita akan ketemu lagi 10 Ramadan yang kedua, 10 Ramadan yang ketiga, tantangan akan semakin besar karena soft daripada masjid akan semakin mundur, akan semakin maju. Bukan mundur, kalau mundur semakin banyak. Ini soft yang ada di masjid semakin hari semakin maju. Kalau masuk di Ramadan akhir, tantangan kita itu semakin besar. Suasana yang Allah berikan kepada kita semakin lama akan semakin hilang. Yang harusnya kita tersuasana dengan banyaknya orang sholat, karena ngelihat softnya berkurang, kita tidak tersuasana. Buat yang awam-awam seperti kita ini yang sholat masih butuh suasana. Saat inilah momen kita untuk sesegera mungkin cepet-cepet ambil bagian rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rahmatnya Allah terlewat lagi. Ramadan kemarin sudah kita lewatkan rahmatnya Allah. Barusan kita sampaikan Rajab sudah kita lewatkan istighfarnya, Sya'ban sudah kita lewatkan sholawatnya. Ini masih ada momen rahmatnya Allah lewat 10 hari kepada kita. Apa kita tetap biarkan Ramadan tersebut lewat, rahmat tersebut lewat tanpa nyampe kepada kita? Jangan sampai rugi bagi orang-orang yang keluar daripada bulan Ramadan tapi masih belum dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka orang tersebut, kata malaikat Jibril, diamini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar daripada bulan Ramadan kalau masih celaka. Itu baru 3 hal. Orang menunda-nunda amal karena kekayaan, karena kemiskinan, karena penyakit ditunggu. Orang sehat nunggu penyakit. Yang keempat, nunggu apa? Nunggu masa tua. Wahai anak-anak yang masih muda, atau mungkin orang-orang yang sudah berumur tapi masih punya kesehatan yang luar biasa. 10 tahun sudah kita lewati, 20 tahun sudah kita lewati, 30 tahun sudah kita lewati, 40 tahun, 50 tahun sudah kita lewati, masih ada umur. Belum lama kita dengar ada seorang salah satu pimpinan majelis meninggal beberapa jam yang lalu. Umurnya masih belum terlalu tua. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lain, umur maut tidak memandang yang namanya umur. Semua kena. Nah, kita kata Nabi Muhammad menunda amal karena salah satunya menunggu tua. Saya kalau sudah tua saja nanti baru tobat. Kalau belum tua saya belum waktunya untuk tobat. Ini masih muda, masih semangat untuk bermaksiat. Hawa nafsunya masih besar. Nanti kalau sudah tua baru kita sujud. Kalau belum tua belum sujud. Kalimat-kalimat dari syaitan yang seperti ini yang harus benar-benar kita buang. Kata Nabi Muhammad, yang ditunggu sama orang karena menunda-nunda amalnya adalah diantaranya mereka menunggu masa tua. Padahal jenengan tahu, kata Nabi Muhammad SAW, yang namanya masa tua itu sifatnya adalah ngerusak omongan. Kebanyak diantara kita orang yang sudah tua omongannya tuh ngaco. Ngomong ngaco, ngomong sana ngaco, ngomong sini ngaco, kadang ngomong sudah tidak sadar ke sana ke sini. Nabi Muhammad SAW yang sampaikan, apa yang kita tunggu? Kalau kita sudah mau beramal tapi nunggu tua, nunggu omongannya ngaco, sholat kita apakah sah kalau kita ngomong yang ngaco? Nah, itu yang keempat. Yang kelima ada lagi yang nunggu kematian. Nunggu mati, tidak pas. Mati sifatnya mengagetkan. Yang keenam, yang ditunggu orang untuk sehingga mereka tidak beramal. Yang keenam nunggu apa? Nunggu Dajjal. Nanti di akhir zaman. Nabi SAW sampaikan, sudah banyak fitnah di kanan kiri, di depan, di samping, di belakang, di atas, di bawah. Fitnah di sana sini sehingga mereka tidak mau beramal, nunggu apa? Dajjal datang. Padahal Dajjal itu syarru ghaibin yuntadhar, kata Nabi Muhammad SAW. Hal yang paling buruk dari hal yang gaib yang ditunggu-tunggu sama manusia. Paling buruk ditunggu. Kita baru kena fitnah paling kecil saja, sakit masuk angin. Suruh ibadah ke masjid aja kita kira-kira semangat apa enggak? Tidak semangat, itu baru satu penyakit kecil. Apalagi kalau sampai kedatangan yang namanya Dajjal. Syarru ghaibin yuntadhar, ditunggu-tunggu kehadirannya, padahal itu adalah makhluk yang paling mengerikan. Fitnahnya sangat luar biasa. Kok ditunggu-tunggu? Yang keenam,
Sedangkan yang terakhir yang Nabi SAW sampaikan yang menyebabkan orang menunda-nunda amal yang mereka tunggu adalah as-sa'ah, yaitu kiamat. Fa inna sa'ata adha wa amar, fas-sa'atu adha wa amar, kata Nabi Muhammad SAW. Apa yang kalian tunggu yang ketujuh adalah kiamat. Orang menunda amalnya karena apa? Nunggu kiamat. Kok bisa nunggu kiamat? Itu nanti. Kalau sudah ketemu Dajjal, kalau sudah ketemu hal-hal fitnah yang semakin hari semakin besar, mereka tidak mau beramal. Apa yang mereka tunggu? Yang mereka tunggu cuma ayo kiamat. Padahal kiamat itu adalah adha wa amar, paling pahit kalau ditanggung. Tanggungan yang paling pahit yang pernah Allah letakkan di punggung setiap makhluk adalah kiamat. Beban kita saat ini itu tidak seperti bebannya orang-orang yang akan menanggung kiamat nanti. Nanggung kiamat itu luar biasa mengerikannya. Tidak seperti nanggung anak 100. Kalau ada yang punya anak 100, anak 10, anak 15, bebannya susah misalnya. Anak 20, anak 30, bebannya susah, pahit bebannya. Itu semua tidak akan lebih pahit daripada tanggungan merasakan yang namanya kiamat. 7 hal inilah yang menyebabkan orang itu nanti akan menunda-nunda amal. Kita harus introspeksi. Kita sekarang berada di masa yang mana? Apa yang kita tunggu? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang lewat tiap detiknya saat ini. Kalau tiap detiknya tidak kita ambil bagian, terlewatkan, hingga akhirnya merugikan kita nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmatnya kepada kita semuanya. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah.